sekian tahun, katakan oleh Bang Risang tadi sejak tahun 2014, dana itu kemudian aturan di kontrak mereka ini ketika ini tidak dicairkan selama 3 bulan, dana ini kembali ke kas negara atau kemudian kemana kan tidak tahu. Itu kalau cair, kalau tidak cair, kalau cair. Nah kalau cair kan persoalan ada malingnya kan gitu. Oh iya Pak. Ya, terkait dengan bank penyalur ya. Nah ya. PKH ini kan sejak tahun 2000 berapa ya dulu. Yang penyerahan bantuannya itu kan selalu tunai melibatkan kantor pos sebenarnya, PT Pos. Ya kan? Ini kan persoalan awal. Nah, di PT Pos ini justru dulu tingkat bermainnya lebih parah lagi kan. Pakai istilah apa kata teman-teman pendamping itu ada kitir. Nah, kitir itu kalau yang menguasain banyak ya dia dapat banyak bagian juga gitu kan. Sama dengan ketika sekarang dibuat pakai ATM, yang pegang ATM ya dapat banyak ya. Banyaklah dapatnya gitu kan. Nah, persoalannya kemudian kemana dana-dana yang ngandon itu? Nah, ini yang tidak pernah terbuka di Kementerian Sosial dengan para bank itu. Kontrak mereka itu seperti apa sebenarnya? Ini kan APBN ya. APBN kemudian PPK-nya katakan kuasa anggaran itu di kementerian, menteri sosial yang tekan kontrak dengan para bank BUMN ini. Nah, yang jadi persoalan lagi dari kontrak itu saya tidak yakin juga cabang-cabang di daerah itu di kabupaten sampai ke tingkat kecamatan unit-unit itu paham bagaimana kontrak mereka dengan antar kementerian ini BUMN yang punya bank dengan Kementerian Sosial. Artinya aturan main itu tidak pernah dibuka ke publik. Kalau ini NIK yang 000 tadi ditengarai seperti itu sejak sekian tahun, katakan oleh Bang Risang tadi sejak tahun 2014, dana itu kemudian aturan di kontrak mereka ini ketika ini tidak dicairkan selama 3 bulan, dana ini kembali ke kas negara atau kemudian kemana kan tidak tahu. Itu kalau cair, kalau tidak cair, kalau cair. Nah kalau cair kan persoalan ada malingnya kan gitu. Ya itu tadi kita menilai apa kenapa ini cair, kemudian dana ini berarti kan ada yang nguasain. Kenapa ini cair? Berarti kan mekanisme di banknya yang longgar. Dalam artian ya bermain mata lah antara mereka yang bisa mencairkan itu karena ini sistem. Tidak mungkin pendamping kemudian pegang 50 ATM atau buku tabungan pihak bank bisa mengizinkan, juga nggak mungkin. Tapi kalau sudah ATM itu dipegang, pin dasar, pin awal itu dikuasain ya tetap cair, bisa dicairkan. Gini Pak Liman, kita bedakan dana yang sudah cair dalam artian itu dicairkan oleh pihak Kemensos ke bank. Artinya masing-masing rekening itu sudah isi uang, itu sudah dicairkan oleh pihak kementerian. Katakan kalau Kemendiknas dengan PIP-nya, kalau di PKH itu Kemensosnya, itu sudah dicairkan. Jadi pencairan ke bank itu bisa dikatakan pencairan. Apakah kemudian yang menarik tunai ini menggunakan ATM atau datang ke bank, ini kan persoalan yang berbeda. Kalau PIP, ini kan rata-rata pakai buku tabungan. Dan sudah mafhum di Bangkalan semua pakai surat kuasa yang dibuat oleh kepala sekolah yang kemudian ya dalam tanda kutip itu tanda tangannya orang tua ini dibuat sendirilah. Nah ini pihak bank keliru di situ. Tapi kalau yang berbentuk ATM bank nggak bisa disalahkan Pak. Karena pihak bank ya Kemensos mencairkan ke bank itu kemudian masuk ke rekening masing-masing dan KPM itu punya ATM itu sudah menjadi haknya mereka. Yang menjadi persoalan kenapa kartu KPKH ini dipegang oknum yang kata Bang Risang tadi bisa dicairkan 40 orang dalam satu waktu yang hampir bersamaan. Berarti kan ada
yang mengendalikan kartu itu, yang nguasain, yang mencairkan secara tunai, tarik tunai di Briling kah atau di ATM? Persoalannya di situ. Ya. Artinya problemnya itu justru kalau yang PKH itu justru setelah itu keluar dari ATM gitu ya, kan ATM. Kalau yang PIP dan KIP bank penyalur ini justru lebih banyak potensi penyalahgunaannya di bank, Bang Matur ya. Di bank, karena mereka pakai surat kuasa yang dibawa oleh kepala sekolah kemudian dicairkan secara bersamaan itu. Secara Nah kolektif. itu yang menjadi persoalan sekarang, banyak dikorek-korek oleh LSM, oleh media, kepala sekolah ketakutan. Akhirnya terjadilah di situ. Terjadi apa maksudnya? Terjadi apa? Oh, kesepahaman. Harus itu yang merasa dirugikan lapor. Nah, saya dapat informasi baru tadi malam. Ya, kebetulan kepala desa ini baru terpilih, sehingga segala urusan pemerintahan desa ini kan harus pindah ke kepala desa yang sudah dilantik. Nah, dia cerita, Pak, di desa saya kartu penerima PKH-nya itu awalnya 488 orang. Tapi kemudian sisa 370-an lah. Nah, ini ketika diminta datanya ke pendamping, ini pendampingnya bulat, nggak mau ngasih. Gitu kan, nggak mau ngasih. Usut punya usut, ternyata ini pendamping nggak pernah kerja sesuai dengan tugasnya, melakukan verifikasi, memberikan edukasi, mengumpulkan orang. Itu kan per triwulan, insya Allah itu ada di pendamping PKH. Nah ini setelah dilacak nggak pernah dilakukan. Nah, dari data yang sudah ditelusuri oleh kepala desa yang baru kemarin itu, banyak yang tidak sesuai. Artinya data yang diserahkan itu sebagian ternyata sudah tidak ada orangnya, gitu kan. Ini menjadi persoalan. Ada oknum yang kemudian pegang kartu sekian banyak dan itu sudah dikembalikan, dan yang pegang bukan orang desa sana, gitu kan. Menarik. Nah, Ini tadi malam ya? Ini tadi malam ya? Tadi malam loh. Ini kan perasaan sudah kita bahas terus nih pembenahan. Kok ternyata masih ada pendamping yang nakal, ini gimana ceritanya gitu kan? Saya nggak pengen nanggapin terlalu banyak karena itu kan sudah sering kita bahas ya. Kita sebenarnya kan fokus di pihak bank penyalur. Cuman sayangnya mereka yang diundang oleh Pak Aliman ini nggak berkenan dan banyak alasan informasinya. Dan saran saya, masukin itu di video ini, nanti di tulisan yang running tag-nya itu pihak bank diundang nggak datang, gitu aja. Biar pemirsa ini paham, kita diskusi ini sebenarnya ada narasumber dari pihak bank penyalur yang tidak datang, gitu kan. Karena kalau membahas persoalan, saya pikir kita nanti akan lebih berputar-putar terkait penyalahgunaan, bentuk istilahnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum, baik itu tadi ada pendamping, ada perangkat desa, ada kepala desa, macam-macam lah, termasuk bank penyalur itu. Nah, melalui forum ini saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita punya tanggung jawab bersama untuk membenahi terkait sengkarutnya penyerahan atau realisasi dari dana bansos yang dibiayai oleh negara melalui APBN ini. Kita sambut semualah niat baik dari termasuk Kementerian Sosial, kemudian dari teman-teman di Dispenduk, teman-teman pendamping semua, termasuk LSM dan media yang satu pemahaman dengan kita untuk bagaimana realisasinya di Bangkalan ini tidak seruat tahun-tahun berikutnya, gitu loh. Sekarang udah tahun 2021, Bung. Jadi semuanya harus lebih transparan, lebih tertata, dan yang paling penting jangan nyolong lagi. Itu aja. Ya. Oke, Watur, itu sekaligus menjadi closing statement ya. Baik, ya. Terima kasih.